Shalom sobat-sobat yang dikasih Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasih Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Seseorang yang dibesarkan dari keluarga bangsawan, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan segala kekayaannya, kebangsawanannya hanya demi mengikuti kehidupan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupannya, dia pun diangkat menjadi seorang uskup dan dia berjuang untuk memperbarui kehidupan moral dari orang-orang pada umat pada zamannya dan juga memperbaharui kehidupan rohaniwati. Seperti biasa, orang kudus, orang saleh, orang suci, orang benar tidak disukai oleh dunia. Dia pun disingkirkan, dimusuhi, dan dibenci. Nah, tetapi dalam perjalanan akhirnya gereja juga meneliti kehidupannya dan tulisan-tulisannya dan mengatakan bahwa Yohanes Chrysostomus adalah seorang uskup yang suci dan saleh dan memberikan gelar santo kepadanya. Arti Chrysostomus adalah si mulut emas karena dia menggunakan kemampuannya, keahliannya dalam berretorika, dalam berpidato, dan menggunakan itu semua dalam khotbah sehingga mempengaruhi banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus juga memberikan perumpamaan kepada para muridnya. Perumpamaan seringkali digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan sesuatu yang rumit supaya lebih mudah untuk dimengerti. Dalam perumpamaan hari ini diceritakan ada seorang penabur. Penabur yaitu Allah sendiri, benih adalah sabda Allah, yaitu juga bisa kebaikan, cinta kasih, dan juga bisa kerajaan Allah, dan ditaburkan kepada lahan. Lahan itu melambangkan hati manusia. Ada 4 model lahan. Lahan yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa artinya? Benih yang jatuh di pinggir jalan itu bisa juga diartikan orang-orang yang sudah percaya pada Kristus, yang sudah dibaptis, tetapi seringkali meragukan penyertaan Tuhan, seringkali meragukan banyak hal. Ketika dia mengalami suatu masalah, pergumulan, dia selalu meragukan apakah Tuhan menyertai dia, apakah Tuhan sungguh menyertai dia, sehingga dia seringkali meragukan penyertaan Allah, sehingga benih dalam hatinya tidak bertumbuh dan akhirnya diambil oleh kuasa jahat. Akibatnya apa? Hidupnya tidak berbuah. Dia selalu menjadi orang yang percaya pada Kristus, orang yang sudah dibaptis tetapi tidak berbuah di dalam kehidupannya. Benih yang jatuh pada lahan yang kedua, yaitu jatuh kepada lahan yang berbatu-batu yang tanahnya sedikit. Itu artinya, itu bisa diartikan adalah orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, tetapi karena sakit hati, luka batin, kebencian, dendam, masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya, sehingga dia pun tidak bisa berkembang dan berbuah di dalam kehidupannya. Tanahnya tipis, dia tumbuh sebentar, tetapi karena ada masalah yang datang kepadanya, dia langsung cepat murtad kepada Tuhan. Yang berikutnya, benih yang ketiga, yaitu lahan yang jatuh, benih yang jatuh pada lahan yang semak berduri. Itu artinya adalah orang-orang yang sudah dibaptis, yang percaya pada Kristus, tetapi dia selalu cemas, khawatir, takut dalam akan hidupannya dalam masa depannya, sehingga dia pun terhimpit dan tidak bisa berbuah di dalam kehidupannya. Benih yang keempat, yaitu jatuh di lahan yang subur, yaitu hati manusia yang subur. Meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan, meskipun ada kecemasan, dia tetap berseru, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berserah diri kepada Tuhan. Dia selalu berjuang untuk menyuburkan hatinya dan selalu berjuang untuk berbuah. Akhirnya benih yang jatuh ke dalam hatinya itu mulai bertumbuh, dan bertumbuh. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hati kita tergantung dari apa yang kita usahakan. Kalau kita tidak memperjuangkan lahan kita, hati kita, maka hati kita, lahan kita bisa menjadi benih jatuh di pinggir jalan, bisa jatuh ke dalam yang berbatu yang tanahnya sedikit, dan juga bisa jatuh di dalam semak berduri. Semua tergantung dari kita. Apakah kita menggunakan pilihan bebas kita untuk mengusahakan itu semua, meskipun kita tahu ada masalah, ada pergumulan, ada sakit hati, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Tetapi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita selalu
berjuang untuk menyerahkan seluruh diri kita secara total kepada Tuhan. Ada sakit hati kita ampuni, kita doakan orang tersebut dalam doa pribadi kita. Ketika ada masalah, kita juga minta Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita untuk menyelesaikan masalah kita. Itu artinya kita menggunakan kehendak bebas kita untuk mengolah lahan kita, hati kita menjadi hati yang subur, sehingga benih yang ditaburkan oleh Allah semakin berkembang, makin berkembang dan semakin subur. Sobat-sobat yang dikasih Tuhan, hidup adalah mengenai apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Maka itu gunakanlah kehendak bebas kita, pilihan bebas kita untuk mengusahakan lahan hati kita supaya menjadi hati yang selalu subur. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.